Guys, aku mau cerita. Pernah gak sih kalian tuh kayak ngebayangin kalian tuh sebagai pegawai yang udah bekerja gitu ya, mati-matian buat keluarganya kalian, terus kalian sisakan gaji kalian itu kalian percayakan buat salah satu perusahaan asuransi, yang dimana kalian itu berharap perusahaan asuransi ini mempunyai efek yang bagus, efek yang berguna buat keluarganya kalian, tapi malah ada suatu skandal daripada perusahaan tersebut. Nah, sekarang aku mau bahas tentang skandal di PT Asuransi Jiwasraya. Nah, apa sih itu skandalnya? Let's go, kita dengar. Nah, kita mulai dulu dari selak-beluk PT Jiwasraya ini. Nah, PT Jiwasraya ini adalah PT Asuransi Jiwa, di mana PT ini dimiliki oleh negara dan sudah berdiri sejak tahun 1859. Udah lama nggak tuh? Nah, karena udah berdiri sejak tahun 1859, otomatis PT Asuransi Jiwasraya ini udah termasuk salah satu PT asuransi tertua dong di Indonesia. Nah, selain itu masyarakat juga memiliki pandangan yang baik dan percaya juga terhadap PT ini. Nah, kepercayaan ini makin kuat dan kemudian sampailah PT Jiwasraya ini menawarkan satu produk namanya GS Saving Plan, di mana PT Jiwasraya ini menjanjikan keuntungannya lebih besar, keuntungannya lebih tinggi daripada bunga deposito bank. Nah, dari situ banyak nih nasabah yang mulai tertarik, terus banyak juga dana masyarakat yang mulai mengalir. Nah, kalau kita lihat sekilas citra positifnya ada gitu ya kan. Tapi siapa yang menyangka kalau dari situ terdapat masalah, guys? Sebenarnya masalah ini tuh udah ada ya di tahun-tahun sebelumnya, tapi perusahaan ini lebih memilih tindakan yang lebih berisiko daripada tindakan yang transparan. Nah, dari dana-dana yang udah dipercayakan nih sama PT Jiwasraya ini malah mengambil tindakan yang gak hati-hati gitu ya. Jadi mereka malah menginvestasikan dana-dana tersebut ke saham yang resikonya tuh tinggi. Terus reksadana itu juga memiliki kualitas yang gak jelas gitu. Oke, waktu terus berjalan, masalah tuh gak kelihatan sampailah pada tahun 2018. Nah, pada tahun itu Jiwasraya ini udah gagal guys membayar klaim polis yang udah jatuh tempo senilai ratusan miliar rupiah. Banyak banget. Nah, ya udah deh, kabar ini jadi mengejutkan publik kan. Terus nasabah itu malah bertanya-tanya, kami kok udah investasikan segini ya, mana ya hasil timbal baliknya? Nah, dana kami tuh kemana aja? Dan lain-lain. Nah, kemudian dilakukan dong investigasi. Nah, dari investigasi itu fakta-faktanya tuh udah mulai terbongkar, udah mulai terkuak. Dan akhirnya ditemukanlah pengelolaan investasi yang gak sehat, lemahnya pengawasan internal, dan juga kegagalan beberapa pihak dalam menjalani tanggung jawabnya. Nah, pas diinvestigasi juga nih direksinya, didapatilah direksi ini juga tidak mengelola perusahaannya secara akuntabel. Dan selain itu juga didapati Dewan Komisaris ini tidak melakukan pengendalian ataupun pengawasan yang sebagaimana seharusnya. Dan ya, sebagaimana seharusnya sistem pengendalian internal itu bekerja dengan baik, namun pada kenyataannya tidak demikian. Dan akibatnya nilai investasi PT Jiwasraya ini mengalami penurunan yang drastis dan PT Jiwasraya tidak memiliki cukup dana untuk melakukan kewajiban mereka kepada para nasabah. Kasus Jiwasraya ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran prinsip-prinsip good corporate governance. Mulai dari yang pertama, mereka telah melanggar prinsip transparansi di mana mereka tidak terbuka kepada publik terkait kondisi keuangan mereka. Dan yang kedua, prinsip akuntabilitas ini tidak berjalan. Kenapa? Karena pengelolaan investasi tadi itu tidak dilakukan dengan pertanggungjawaban yang memadai. Dan yang ketiga, prinsip responsibilitas juga mereka langgar karena mereka tidak sanggup memenuhi kewajiban mereka kepada para nasabah. Dan yang terakhir, prinsip independensi dan kewajaran juga turut dipertanyakan karena mereka telah mengambil keputusan-keputusan yang telah merugikan para pemegang polis yang telah mempercayakan dananya kepada mereka.
Nah, tentu aja nih dampak yang ditimbulkan dari skandal ini sangat besar. Pertama nih, negara mengalami kerugian finansial sebesar 16 triliun lebih. Yang kedua, ribuan nasabah mengalami ketidakpastian terhadap dana-dana yang mereka telah percayakan kepada PT Jiwasraya tersebut. Dan yang ketiga, karyawan juga terancam mengalami kehilangan pekerjaan. Yang tak terkecuali juga, kepercayaan masyarakat dan investor terhadap asuransi nasional menjadi menurun. Dan ya, pada akhirnya kasus ini berakhir pada proses hukum di mana pihak-pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, bagi banyak nasabah, hukuman tersebut tidak serta-merta menghilangkan kerugian yang mereka alami dan kekecewaan yang mereka rasakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah penerapan yang gagal terhadap good corporate governance dapat menimbulkan banyak dampak terhadap perusahaan, negara, investor, dan bahkan masyarakat, di mana lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab daripada skandal ini. Dan dari kasus Jiwasraya ini kita juga belajar guys bahwa ternyata keberhasilan suatu perusahaan itu bukan terukur dari seberapa keuntungan yang dapat mereka peroleh. Tapi yang terpenting di sini adalah perusahaan tersebut dapat menjalankan tata kelola yang baik, kemudian menjalankan transparansi, bertanggung jawab, dan mementingkan kepentingan para pemangku kepentingan. Karena pada akhirnya aset terbesar pada perusahaan bukanlah uang ataupun gedungnya, melainkan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan itu sudah hilang, itu akan sulit untuk didapatkan kembali. Sekian dari saya, terima kasih, see you next time and bye-bye.